Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayu dan insya Allah penjelasannya. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui tentang dosa-dosa ya, baik itu dosa tangan, dosa mata, dosa kaki, dan lain sebagainya, terutama yang baru saja itu dosa-dosa badan ya. Nah, sekarang tentang taubatnya nih. Nah, di sini dikatakan paslun, ini satu pasal insya Allah akan menjelaskan tentang cara-cara taubat ya. Baik itu yang menyangkut hanya hak Allah maupun juga hakul adami. Dan perlu diketahui ya, taubat itu sebenarnya mah kembali kepada Allah, dan tentunya dari dosa. Kenapa dikatakan taubat itu dikatakan kembali kepada Allah? Karena dengan dosa itu tadinya seseorang terhalang ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tajibu wajib atau batu tobat minazunubi dari dosa-dosa fauron seketika ya, ala kulli mukallafin atas tiap-tiap mukallaf. Jadi yang namanya taubat itu ya, artinya kembali kepada Allah setelah melakukan dosa ya, baik itu dosa kepada Allah maupun kepada manusia, itu wajib seketika ya, seketika atas tiap-tiap orang mukallaf. Bahkan mukallaf itu ya tentunya dia udah balik, karena kalau belum balik makan orang dosa juga belum kecatat ya, belum kehitung. Nah, terus juga akalnya normal. Kalau orang gila mah apa, kalau nggak sengaja mah dosa juga nggak dicatat ya, nggak dosa gitu. Nah, laki-laki maupun perempuan, bahkan sebenarnya mah bangsa jin juga ya, itu dituntut untuk taubat. Karena yang terkena hukum itu bukan aja manusia, tapi juga jin ya. Makanya tuh di Al-Quran ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi tidak semata-mata aku ciptakan, firman Allah, jin. Bahkan di sana sebelum manusia jin dulu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ya. Iya, jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, makanya jin juga sama. Kalau manusia diperintahkan sholat, atau jin juga sama. Manusia puasa, jin juga sama. Manusia zakat atau jin juga kepada bangsanya gitu ya, atau zakat. Dan juga dia sama. Kalau umpamanya yang dilarang oleh Allah kemudian dikerjakan, dosa juga sama, jin juga ya. Pokoknya mah sama dengan manusia. Makanya kalau manusia itu wajib tobat, jin juga sama. Itu ya. Dan memang sebagaimana manusia kan ada yang kafir, ada yang Islam ya. Jin juga sama. Ada yang Islam, ada yang kafir.
Nah kalau setan mah itu mah udah ada kafir semua ya setan mah ya. Nah jadi itu tuh wajib tobat seketika. Artinya seketika itu gini, umpamanya dia habis berbuat dosa ya, itu langsung dia tobat. Nah memang apa sih dan bagaimana sih cara tobat itu? Nah ini nih ya yang dimaksudkan di sini. Wahia tobat itu anadmu pertama menyesal. Wal ikla'u kedua dia meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Wal azmu yang ketiganya azam ala yauda untuk tidak kembali ilaiha kepada dosa-dosa tersebut. Wal istighfaru dan yang keempatnya adalah istighfar atau memohon ampun. Itu jadi itu ya. Artinya taubat atau caranya itu tadi ya ada 4. 1 nyesel. Ya nyesel itu gimana sih Pak? Gimana ya kalau ada orang yang nyeselnya benar-benar. Mungkin diibaratkan gini nih ya. Umpamanya seorang ibu sama anaknya dikatain aja gitu ya. Ataupun si anak ini merengek aja pengen uang. Nah ibunya lagi kesel ya. Nah itu karena lepas kontrol nih. Anak merengek aja minta uang, dipukul. Loh, nah itu karena memang udah ajal, anak mati. Tuh, kira-kira gimana tuh? Tuh gitu nyeselnya ya. Ya padahal mah kalau dikasih uang berapa sih? Ya, apakah itu 1.000, 5.000, 10.000? Diam ya. Malah dipukul itu. Akhirnya karena udah ajalnya ninggal. Ya kalau udah ninggal kan tahu sendiri biayanya ya. Dan yang paling itu kan itu udah berpisah dia bakalan ya. Tuh gitu kan nyesel kayak gitu tuh. Aduh sampai begitunya gitu ya. Kira-kira ada nggak yang habis berbuat dosa begitu tuh nyeselnya? Kadang-kadang mah cuek-cuek aja ya. Iya bahkan kadang-kadang malah bangga diceritain apa. Begitu. Orang kalau habis berbuat dosa jangan diceritain ya. Sebab apa? Allah aja udah nutup. Dia malah diceritain karena bangga. Jadi itu yang pertama tuh adalah nyesel. Yang kedua tadi syarat atau tobat itu adalah meninggalkan dari dosa-dosa yang ia kerjakan. Jadi ditinggalin sama dia dosa. Ya seperti dosa makan tentunya mengerjakan yang dilarang ya. Ya contoh yang umum seperti umpamanya zina, judi, kemudian minuman ya. Kemudian apa lagi? Banyak lah termasuk tuh yang di kampung mau banyak-banyaknya riba tuh ya. Riba itu utang berbunga. Ataupun ya ibu mah ya suka ngomong kejelekan orang tuh. Itu masuk tuh. Itu kalau memang dia taubat mah kudu tinggalin udah. Jadi yang tadinya riba ya udah berhenti. Bahkan tadi nyesel kudunya ya. Aduh kenapa? Apalagi tadi tuh yang namanya ngomong kejelekan orang hampir semua ya. Itu. So. Makanya kalau
Yang aman mah orang mah yang sendirian tuh ya, ngomongin orang nggak bisa, bohong nggak bisa ya kan. Siapa yang diomongin gitu kan ya? Ngomongin sama siapa gitu. Ya bohong juga ke siapa kan ya, kalau sendirian aja mah ya. Makanya banyak bergaul itu ada untungnya, ada ruginya. Ya untungnya kita kan bisa silaturahmi, tapi ruginya itu tuh kadang-kadang tuh ngomongin kejelekan orang, bohong ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, syarat taubat itu ya, atau definisi taubat adalah tadi azam. Azam itu di hati, nggak usah diomongin. Untuk tidak kembali lagi mengerjakan dosa. Ya, jadi itu kalau yang tadinya tadi ya berbuat dosa, ini mah ke depannya pokoknya mah saya mah nggak bakal balik. Kalau kayak bahas ini mah udah talak 3 lah gitu ya. Ya udah nggak mungkin kena balik lagi kan dalam hal perkawinan kan, itu kalau udah talak 3 kan nggak boleh balik lagi ya, kecuali si istrinya ada yang nikahin yang lain gitu ya, kan gitu. Iya, gitu ya. Jadi dia benar-benar dia nggak bakal ngulangin lagi. Dan ingat tadi ya, sebenarnya mak yang namanya dosa itu bukan karena ngerjain yang dilarang, termasuk ninggalin yang diperintahkan, sama. Jadi yang diperintahkan juga kalau ditinggalin itu jadi dosa. Contoh, sholat kan diperintahkan ya, bahkan wajib. Ditinggalin nggak sholat, dosa. Nah ini mah kalau tobat bukan berarti tinggalin sholat ya, karena dianggapnya tadi tinggalin. Ya, terus dia nyesel udah ninggalin, udah ngerjain ya. Kemudian tuh tadi ajam tuh gak balik lagi. Jadi sholat mah maksudnya bukan begitu. Justru yang tadinya nggak sholat harus sholat ya. Puasa juga begitu tuh karena perintah, makanya ketika ditinggalin wajib kudu ya itu mah ditobatin ya. Tapi dia mah tobatinnya bukan malah ninggalin, tapi wajib kudu dikerjain tuh ya. Nah kemudian yang keempat tadi tobat itu ya kudu istighfar. Istighfar itu apa? Mohon ampun ya. Tuh. Jadi makanya nih setiap tobat pasti istighfar. Tapi istighfar belum tentu tobat. Makanya nih orang berbuat dosa, apakah ngerjain yang dilarang atau ninggalin yang diperintahkan ya, kan dosa tuh. Dia hanya istighfar aja. Istighfar ya siang malam ya. Bahkan gak berhenti-berhenti tadi ya. Tapi yang dilarang sama dia dikerjain masih ya. Yang diperintahkan masih ditinggalin. Nah itu belum tobat. Nah itu tetap masih dosa ya. Tuh kalau taubat mah benar-benar dia jadi nyesel, dia itu nggak di samping istighfar nggak ngulangin, kemudian dia tinggalkan, bahkan di hati itu benar-benar nyesel gitu ya. Jadi gitu tuh maksudnya ya. Terus setiap taubat pasti istighfar, tapi istighfar belum tentu taubat ya. Nah kemudian wa ingkana, dan kalau keadaan azan budosa tarka pardin itu meninggalkan keparduan, kodohu maka ia harus mengkodonya. Tuh ya, jadi kan tobat itu tadi dosa itu kan ya, ada yang karena ngerjain yang dilarang ya, ada
yang memang ninggalin yang diperintah, gitu ya. Nah kalau yang dilarang mah nih, udah ninggalin ya gitu ya. Tapi kalau yang diperintahkan mah seperti umpamanya zakat, puasa, terutama sholat ya. Kan sholat mah nggak ada ini aneh ya, nggak ada terkait mampu enggaknya kan gitu, nggak ada terkait ada enggaknya kan di sholat mah ya. Nah itu nih di di samping yang 3 yang 4 itu tadi ya, nyesel, keduanya di situ bukan berarti ditinggalin ya tadi ya. Nih kalau yang diperintahkan mah justru harus dikodo. Kodo itu dibayar. Jadi bukan aja dia istilahnya nyesel. Contoh gini nih. Umpamanya ya. Ada seseorang nih enggak sholat. Ada kali seminggu mah. Kan sholat mah kalau bukan karena haid sama nifas mah ya ditinggalin. Itu wajib kodo. Tuh. Kalau karena haid sama nifas tuh baru enggak. Karena boro-boro ngodoinnya ngerjain ngitungnya kepuyang ya. Gitu. Ya, mulain hari apa? Apalagi nifas mah ya. Itu mulain enggak sholat ya. Sholat apa kan bingung ya. Makanya alhamdulillah enggak wajib kodo. Dan itu ingat. Jadi yang enggak ada istilah kodo, sholat itu hanya bagi perempuan haid dan nifas. Tapi kalau enggak haid nifas walaupun perempuan juga tetap sholat itu wajib kodo ya. Atau apalagi lelaki mah enggak ada haid enggak ada nifasnya ya. Tuh. Jadi perlu diketahui itu sholat itu ada kodo. Kodo itu udah lewat waktu gitu, udah di luar waktu. Nah kalau yang ada mah itu masih di dalam waktu. Nah, ini khawatir kalau orang yang prinsipnya pendapatnya itu nggak ada istilah kodo sholat ya, takutnya begini, sholat subuh kesiangan. Dia niatnya karena nggak ada istilah kodo dan apalannya dia sholat itu hanya ada aja ya apalannya dari kecil kan gini, sholat subuh kan ya, usolli pada subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan ya, pakai itu tuh nggak sah itu. Kudunya kalau memang udah habis waktu mah seperti udah terbit matahari, ganti adaannya sama kodoan. Baik tuh. Tuh kan kalau yang nggak wajib kodo mah begitu aja kan, adaan aja, nggak sah itu. Pakai kodoan ya. Kalau udah kesiangan ataupun ini dari mana-mana seperti yang karyawan ya. Kan dia keluar jam 3 nih dari pabrik ya. Nah, diperkirakan sama dia asarnya keburu nyampe di rumah ya. Ternyata muacet. Kan suka gitu tuh. Nyampe di rumah maghrib. Kan enggak keburu tuh. Itu jangan pakai usolli pandul asli al-barokati musaful kiblati. Adaan ya jangan ya. Tapi kodoan. Roba ya. Atau kalau memang dia enggak mau nyebutin kodoan, udah nggak masalah sih, tapi jangan sekali-sekali ongkos sholat udah di luar waktu tapi ininya pakai adaan, itu nggak sah ya. Sebenarnya seperti sholat subuh kesiangan cuma gini aja, usolli pada subhi rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, nggak pakai kodoan, nggak pakai adaan sah. Tapi kalau dia pakai adaan nggak sah. Kudunya mestinya tadi kodoan gitu ya. Itu harus tahu tuh perbedaan. Kalau dia nggak pakai kodoan atau adaan mah sah, karena nyebutin kodoan atau adaan itu sunnah hukumnya. Tapi ketika kesalahan artinya udah tahu lewat waktu tapi masih pakai adaan, itu yang nggak sah gitu ya. Itu. Baik. Tuh jadi kodoin tuh. Ya seminggu nih dia nggak sholat. Nah sekarang tobat ceritanya. Waduh. Nah itu di samping dia ngerjain nih sholat
sebagaimana biasanya, itu ternyata yang seminggu juga kodoin itu. Jangan lewat begitu aja. Wadah, kalinya karena head nipas mah mending tadi ya. Nih, yang enggak nipas kepala laki ya. Apa itu? Mau udah lama, banyak, tetap kalau memang dia tobat benar-benar kodoin. Bagaimana yang lagi mudanya nggak sholat ini ya, bingung katanya. Udah pokoknya antisipasi aja. Dan ngodoin sholat itu kalau emang udah jelas ya, nggak mesti nungguin ngodoin sholat johor, nunggu waktu johor, ngodoin sholat asar, nungguin asar, bukan begitu, bukan. Jadi kalau memang masih ada waktu mana ini ya, daripada dia umpamanya nganggur nih, apalagi dia malah umpamanya nenangga ngomongin orang ya, itu mendingan dipakein ngodoin sholat. Tuh banyak adat nih tadi seminggu ya, udah hitung aja nih, pokoknya dapatnya berapa waktu sholat gitu ya, gitu aja. Jadi nggak kudu nungguin waktu yang berikutnya. Sama nih seperti ngodoin sholat subuh ya, itu jangan nungguin johor, apalagi subuh besok, jangan ya. Sebab apa? Kalau dia ninggal, ada yang ngejamin nggak tuh? Kenapa? Iya. Jadi kalau memang waktunya masih luas ya, bagus ya. Jadi kita nih punya sholat tapi punya kodoan, ya. Itu kan gitu. Itu kalau memang masih luas waktunya, kodo dulu. Paham gak? Kodo dulu ya. Berarti maghrib dulu ya. Iya. Jadi kodo dulu. Kalau waktunya masih luas. Seperti ya lebih. Masih luas sebelum Isya Pak. Iya, kan Isya mah luas waktunya kan ya. Kan waktunya Isya mah luas tuh. Kan nyampe subuh waktunya kan. Jadi itu seperti tadi, umpamanya dia sholat maghrib nggak sholat nih, kan dari maghrib mah ke Isya deket waktunya ya, gitu. Udah Isya kan jelas nggak maghrib. Nah itu kalau memang waktunya masih luas, apalagi Isya yang jelas luas ya, itu ngodoin maghrib dulu ya. Bahkan nih kalau sholat maghribnya itu bukan karena ujur, ya ujur sholat itu hanya dua, satu kelupaan, kedua ketiduran ya. Ya seperti karena kesibukan, karena umpamanya dalam perjalanan, itu bukan ujur sholat, bukan. Apalagi malas mah ya, itu mah wajib diduluin sholat kodonya, sholat kodo dulu maksudnya ya, wajib. Berarti kalau dia sholat isya dulu, walaupun dikerjain tuh maghribnya kodonya, tetap masih dosa ya. Jadi kudu tahu tuh. Kesimpulannya gini, kalau orang punya kodoan sholat nih ya, nah sekarang dihadapin dengan sholat yang di waktunya ya. Contoh, dia punya kodoan asar lah, sekarang udah maghrib. Nah itu kalau memang waktu maghribnya masih luas ya, itu ngerjain asar dulu ya, kodo sunah tuh. Itu pun kalau sholat asarnya ditinggalinnya karena ujur, karena ketiduran, umpamanya tidur dari johor dan bangun maghrib gitu ya. Tapi kalau bukan karena ujur mah, itu ngodoinnya wajib diduluin asar dulu, wajib tuh asar dulu kerjain. Nah bagaimana tadi kalau waktunya mepet, maghrib tinggal 10 menit lagi ke Isya ya. Nah kalau memang udah mepet waktu maghribnya ya, karena waktu maghribnya kan sedikit tuh. Nah itu mah walaupun istilahnya sholat asarnya itu bukan karena ujur ya, apalagi karena ujur mah ya, itu mah wajib maghrib dulu.
Apa sebabnya? Sebab kalau umpamanya dia asar dulu atau maghrib, qada lagi aja ya. Tuh, makanya gitu. Ya. Ya. Iya. Kalau memungkinkan wudhu biasa, kalau memungkinkan wudhu, kalau enggak memungkinkan tayamum. Iya, paham. Ya, ada hembusan ya. Nah, jadi emang itu serba ini ya. Serba sulit ya karena ada hembusan ya. Nah, jadi kalau memang enggak bisa nih mau wudhu atau tayamum ya, udah sholat aja. Jadi sholat enggak punya sucian gitu ya, baik itu melalui wudhu maupun tayamum. Nah, itu namanya sholat menghormat waktu. Jadi sholat biasa juga biasa, semampunya gitu ya. Kalau kita baru tidur gitu ya, semampunya. Itu namanya sholat menghormat waktu kayak gitu tuh, bukan yang istilahnya macet atau dalam perjalanan, bukan itu mah. Ini mah sholat menghormat waktu mah dia nggak memungkinkan untuk tayamum apalagi wudhu. Nah, nanti nih kalau dia udah memungkinkan baik itu tayamum apalagi wudhu, itu sholat-sholat yang udah dia kerjain waktu sakit itu ya, itu wajib diulangin. Iya. Nah, kalau seandainya kenapa mesti diulangin? Ya kan tadinya nggak memenuhi syarat tuh ya, di mana kudu bersuci. Terus atau kalau gitu udah aja nanti kalau memang itu mau udah aja jangan dikerjain, nanti kerjainnya ketika udah memungkinkan ya. Nah, itu jadi kalau seandainya dia begitu udah sholat kayak gitu ya, nggak bisa tayamum apalagi wudhu, dia udah sholat tetap. Nah, kemudian bukannya makin sembuh malah ninggal, insya Allah gugur dari kewajiban sholat, gitu ada maksudnya begitu. Dosa, tetap dosa. Iya. Jadi itu mah kudu dihormat aja dulu katanya. Jadi kalau di qada mah kena dosa juga tetap. Iya, sebab itu mah bukan ujur ya. Jadi gitu aja. Ini saya pernah alamin selama 5 hari saya waktu itu ya. Nggak bisa tayamum apalagi wudu. Udah, tapi setiap waktu sholat gitu ya. Bari tidur bagaimana sih? Nah, setelah sembuh tuh udah. Angin ya. Itu. Ya. Nah, sedikit lagi. Kemudian nih, tabiatan ataupun yang terkait liadamin dengan manusia qadahu, maka dia harus bayar tuh. Austardohu ataupun dia minta ridho nih. Jadi kalau dosa yang terkait hakul adami ya, sama manusia nih, baik itu urusan utang ataupun pernah dia umpamanya nipu, mencuri, memukul, ataupun yang ngomongin jelekan ya, apalagi sampai membunuh, menauzubillah ya. Nah, itu kalau memang benar-benar tobat, di samping tadi dia nyesel, kemudian dia tinggalin, kemudian dia juga benar-benar nggak bakal mulangin lagi, juga tuh ya juga istighfar tadi ya. Juga satu lagi, kalau memang utang mah bayar. Ya. Jadi utang mah jangan dipikirin ya. Yang beres-beres. Bayar. Iya. Jangan mikirin utang, loksun. Bayar. Jadi. Nah, kalau memang utang sih kan materi ya urusannya ya. Bayar. Ini kalau yang namanya seperti pernah mukul gitu ya, ataupun tadi nyakitin lah, gimana tuh? Nah, itu kudu minta ridho. Ya bahkan seperti baginda Nabi makan pernah ya. Jadi baginda Nabi pernah begitu suatu ketika nih, Nabi mengumumkan siapa yang pernah sama saya disakitin ya, yang menyangkut hakul adami nih, sebelum nanti saya dihisab di sana, sekarang coba dah hisab saya. Nah, itu para sahabat kan gak ada yang berani ya. Tapi ada satu sahabat yang dia
berani mengatakan bahwa Rasul itu pernah nyakitinnya. Nah itu akhirnya gimana? Kesimpulannya malah pokoknya langsung singkat cerita ya. Jadi sahabat itu mau karena dulu pernah dipukul sama baginda Nabi, sebenarnya baginda Nabi nggak sengaja mukul. Jadi begitu mecut kudanya, ternyata tuh sahabat itu ada di belakang kepecut ya. Intinya gitu. Nah akhirnya nih itu ya baginda Nabi juga udah siap ya, kamu dipecut tuh sama sahabat itu ya. Ya walaupun tadi sahabat sama yang lain pada marah gitu ya. Nah ternyata tuh sahabat itu minta baginda Nabi supaya telanjang. Ya maksudnya yang ini masih tetap aurat ya. Kenapa? Waktu dipecut sahabat itu juga pakai nggak pakai baju gitu ya. Nah akhirnya baginda Nabi juga sama tuh dibuka bajunya, auratnya tetap masih ketutupan ya. Itu rupanya sahabat itu bukannya pengen ngebales, tapi pengen langsung meluk kulitnya dengan kulit baginda Nabi, langsung bersentuhan. Karena orang yang langsung bersentuhan kulitnya dengan kulit baginda Nabi itu diyakini bakalan selamat dari neraka, dijamin surga gitu ya. Tuh jadi nih sebelum nanti dituntut ya, sekarang nih beres-beresin. Kalau memang utang bayar, baik kecil maupun besar ya. Atau kalau memang nggak mah minta bebasin gitu ya, bebasin. Kalau memang pernah ngomongin, lu berani nggak datang ke orangnya, ibu, mohon maaf ya, maafin saya udah berbuat dosa. Emang kenapa? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada kayaknya begitu ya. Ya kalau emang nggak mau, kalau emang nggak ada ya, nih solusinya ada. Jadi solusinya kita itu ya mendoakan dia, ya memohon istighfar untuk dia. Jadi maksudnya gimana? Ya mudah-mudahan nih. Jadi kan kita selama ini kan istighfar buat sendiri ya. Jadi ini mau benar-benar tuh, ya Allah ampunilah dosa-dosanya gitu. Sebab tadi kalau kita makan harus izin dulu ke dia kan deh. Dan itu nggak ada ya. Nggak ada orang ceritanya habis ngomong kejelekan orang datang terus serang ya karena pengen dimaafin gitu ya, nggak ada. Makanya lebih berat ya. Jadi dosa kepada hak sesama mah lebih berat. Beratnya tadi kita kudu minta halal, kudu minta bebas ya, kudu minta ridho gitu. Itu makanya hati-hati ya. Kalau hak Allah mah mending gitu tadi dengan kita tadi ya nyesel, ninggalin, ajam gak balik lagi, istighfar, udah. Kalau memang yang sifatnya kewajiban mah kodoin gitu ya, udah begitu aja. Tapi kalau yang menyangkut hakul adami kudu dibayar dan minta halal ataupun minta ridho ya. Nah, mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat.